Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Wa ba'du ayyuhan nas ittaqullaha mastata'tum wasma'u wa ati'u la'allakum turhamun. Saudara-saudara sekalian, di bulan yang mulia ini sungguh sangat mulia apabila kita mengisi kehidupan kita, hari-hari kita dengan perbuatan-perbuatan yang mulia. Sebagaimana diajarkan oleh Allah yang maha mulia, yang telah menurunkan Al-Quran, sebuah kitab yang paling mulia, dibawa oleh malaikat yang paling mulia, yaitu malaikat Jibril, kemudian diwahyukan, dibisikkan, dibacakan kepada manusia yang mulia, yang paling mulia, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Oleh karena itu, sebaiknya selama Ramadan ini, kalau kita tidak sempat di bulan-bulan lainnya mempelajari Al-Quran beserta penjelasan-penjelasannya, yaitu hadis-hadis Nabi, maka di bulan puasa ini harusnya kita menyempatkan diri, memaksa diri walaupun mengantuk. Ya, karena meskipun setan dibelenggu di bulan Ramadan, yang kata ulama, dibelenggunya setan itu setan yang gede-gede, setan yang tokoh-tokohnya gitu, iblis dan bala tentaranya yang gede-gede, komandan-komandannya itu dibelenggu. Nah, yang kecil-kecil masih dilepas. Ada ulama yang bilang begitu. Ada yang bilang setan dibelenggu itu maksudnya ya setannya dibelenggu, nggak bisa kemana-mana. Tapi walaupun dibelenggu dia masih bisa teriak-teriak. Semua setan dibelenggu tapi tetap bisa teriak-teriak. Dengan teriakannya saja, kalau manusia itu hatinya atau imannya lemah, maka dia pun akan tetap tergoda oleh rayuan dan bisikan setan, sehingga meskipun bulan puasa dia tetap nyolong sandal. Ya, dia nyolong sepeda motor, naudzubillahi min syarri dzalik, ya. Dan perbuatan-perbuatan durhaka atau perbuatan-perbuatan maksiat yang lainnya. Saudara, kalau bulan Ramadan kita mengamalkan amalan yang fardu, amalan yang hukumnya wajib, menurut satu riwayat itu pahalanya akan dilipat gandakan 70 kali. Jadi kalau sampean ngajinya di hari-hari biasa, pulang dari sini dapat pahala 1. Tapi kalau di bulan Ramadan pulang dari ngaji dapat pahala 70. Ya, itu nanti baru dirasakan ketika orang sudah mati. Kalau belum mati ya diomongin gitu ya tetap aja. Ya, kalau orangnya belum mendapat hidayah, maka ya tetap saja
nggak tertarik untuk berbuat atau mengaji ayat-ayat Al-Quran ini ya. Kalau orang sudah dibuat oleh Allah senang kepada Al-Quran, sudah. Kalau orang sudah senang kepada Al-Quran, itu kalau nggak ngaji hatinya sepi. Kalau nggak ngaji hatinya hambar. Ya, tapi kalau orang nggak biasa ngaji, nggak ngaji ya nggak apa-apa, nggak biasa kok. Ya begitu ya. Jadi saudara sekalian, kita puasa pun kata Nabi harus niatnya yang benar, ibtigha'a wajhillah. Nih, Nabi mengatakan man qala la ilaha illallah, siapa yang mengucapkan la ilaha illallah, khutima lahu biha atau khatama lahu biha. Allah memastikan, menetapkan, mengesahkan. Cap itu dicap gitu sudah sah. Ya, mengecapkan, menetapkan lahu kepada dia biha dengan ucapan la ilaha illallah tadi, dakhalal jannah, masuk surga. Wa man shauma yauman, dan siapa yang berpuasa sehari saja ibtigha'a wajhillah, karena mencari keridhaan Allah, khatama lahu bihi dakhalal jannah. Dakhalal jannah. Allah akan menetapkan untuk dia dengan puasanya yang ikhlas tadi masuk surga. Demikian juga wa man tasaddaqa, dan siapa yang sedekah, bisodakotin dengan sebuah sodakoh, dia sedekah 20.000 rupiah untuk ngasih makan buka puasa orang lain, walaupun dia juga sudah buka puasa. Itu kalau dia lakukan ibtigha'a wajhillah, karena mencari keridhaan Allah, khatama lahu biha dakhalal jannah. Allah mencatat, menetapkan untuk dia masuk surga. Jadi mengucapkan la ilaha illallah, puasa, sedekah, semuanya itu harus dilakukan karena Allah, gitu ya. Kalau kita melakukan amalan-amalan yang fardu di bulan Ramadan itu balasannya 70 kali lipat. Tapi kalau kita melakukan amalan-amalan yang sunnah, maka pahalanya itu seperti melakukan amalan yang fardu, begitu. Ya, ini saya sambil cari-cari hadisnya belum nemu. Jadi ini dulu. Maka dari itu pada bulan ini, pada Ramadan ini benar enggak nih 1444 Hijriah ini? Oh, 45. Ya, wis. Sugeng. Ini kesalahannya Sugeng ini. Nah, 1445 Hijriah atau bertepatan dengan tahun 2024 Masehi, kita baca ayat-ayat yang penting untuk segera diketahui. Di bulan-bulan yang dulu juga pernah, tapi mungkin ada yang agak berbeda sedikit. Ya. Mari kita lihat apa saja ayat-ayat yang penting untuk segera diketahui. Ya, pelan-pelan kita lihat. Ini nomor 1, tujuan puasa atau siam agar menjadi orang yang takwa atau muttaqin. Ini Allah sendiri yang bilang kan. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang yang beriman, telah diwajibkan kepada kalian semua puasa, siam, sebagaimana telah diwajibkan kepada umat-umat sebelum kalian, agar kalian semua menjadi orang yang takwa. Apa ciri-ciri atau sifat-sifat orang yang takwa? Ciri-ciri atau sifatnya apa saja? 1, terdapat di ayat 1 sampai dengan ayat 5 surat yang kedua, yaitu surat Al-Baqarah. Ini harusnya saudara-saudara sudah hafal nih ayat ini. Nah, kebetulan saya ingat, siapa yang nanti mengimami tarawih, kalau mau baca surat Al-Baqarah, jangan 1 rukuk, 1 rakaat, jangan. Nanti orang di belakang itu mengeluh, aku yang dimarahin sama mereka.
WA sama aku. Imamnya terlalu cepat, imam terlalu lama, imamnya panjang-panjang sekali, ngantuk kita. Sebetulnya nggak salah imamnya, tapi kelas kita memang masih kelas segitu. Kelas kita itu masih belum kelas para wali. Kelas kita kelas wali kelas atau wali murid. Jadi ya harap maklum para imam kalau mau baca panjang, nanti kalau pas sholat sunat sendiri. Kalau baca Al-Baqarah ini 5 ayat aja sudah cukup panjang ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna shalah. Salah. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wabil akhirati hum yuqinun ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Kalau baca surat ini di dalam sholat tarawih, jangan pelan-pelan nadanya, jangan seperti kita menjadi qori yang sedang dinilai oleh dewan juri itu musabaqah tilawatul Quran. Jangan ngimami tarawih alif lam mim dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Wah, ngantuk wis, jamaah ngantuk sudah itu. Habis makan kenyang kok. Baca cepat sedikit, nadanya ritmenya yang cepat. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablika wa bil akhirati hum yuqinun ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Allahu akbar. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma firli. Allahu liman hamidah Rabbana walakal hamdu. Allahu akbar. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma firli. Allahu akbar. Rabbi firli. Allahu akbar. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma firli. Allahu akbar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kalau perlu satu Al-Fatihah satu kali napas. Kalau perlu. Satu kali napas Al-Fatihah 7 ayat. Korek kok. Pakai napas perut ya cepat tapi tetap memperhatikan kaidah tajwid, tetap itu harus diperhatikan makharijul huruf ya. Jadi ini saudara, 5 ayat yang pertama dari Al-Baqarah ini berisi tentang ciri-ciri orang yang takwa. Allah berfirman pada ayat yang pertama ini, Alif lam mim. Ini tafsirnya. Dulu sudah pernah diterangkan tafsirnya, tapi dari tafsir yang lain. Sekarang tafsir yang lain lagi, ya. Alif lam mim. Sebentar, Mas.
Jadi alif lam mim itu ini huruf alif, ini huruf lam, ini huruf mim. Para ulama mengatakan la yu'lam maknaha, tidak diketahui maknanya. Alif lam itu apa maknanya? Tidak tahu. Wa ya sirrul Quran, dan dia adalah rahasia Al-Quran. Kenapa? Karena likulli kitabin sirrun. Untuk setiap buku selalu ada rahasianya. Setiap kitab itu ada rahasianya. Nah, rahasia dari kitab Al-Quran itu adalah potongan huruf-huruf hijaiyah ini. Tapi Ibnu Abbas, ahli tafsir Ibnu Abbas, waqala Ibnu Abbas, sahabat Nabi Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, ini salah seorang sahabat Nabi yang ahli tafsir Al-Quran. Beliau mengatakan makna qauluhu, makna firman Allah alif lam mim itu arti alif lam mim itu artinya alifnya itu ana, lamnya itu Allah, mimnya itu a'lam, anallahu a'lam, aku Allah yang paling tahu. Itu alif lam mim kata Ibnu Abbas. Kemudian kan Al-Hasan yaqulu adalah Imam Al-Hasan Al-Basri, ini juga ahli tafsir Al-Quran tapi generasi di bawahnya sahabat, ini tabi'in. Imam Hasan mengatakan yaqulu ma'adri tafsiru alif lam mim. Aku tidak mengetahui ma tafsiru alif lam mim. Aku tidak tahu tafsir alif lam mim itu apa. Terus yang lain mengatakan anna qauman, bahwasanya sekelompok orang minal muslimin, dari kalangan muslimin, kanu yaquluna, adalah mereka mengatakan alif lam mim itu asmaus suwar, nama-nama surat, nama-nama surat-surat Al-Quran. Jadi kalau ada surat diawali dengan alif lam mim itu surat alif lam mim. Kalau ada surat diawali dengan alif lam ra itu surat alif lam ra. Kalau ada surat diawali dengan Yasin itu namanya surat Yasin. Kalau ada surat diawali dengan Qaf itu surat Qaf. Dan seterusnya. Itu adalah nama-nama surat wa fawatiha, dan pembukaannya. Ada yang mengatakan nama surat, ada yang mengatakan pembukaan surat. Terus yang lainnya mengatakan innal imsak, sesungguhnya menahan diri an tafsiriha, tentang tafsirnya, afdal, itu lebih utama. Lebih baik kita, lebih afdal itu enggak usah membahas apa itu makna alif lam mim, apa itu alif lam ra, apa itu yasin, apa itu qaf, apa itu nun, enggak usah dibahas. Itu yang afdal. Ada lagi yang lain mengatakan, ini Ibnu Abbas juga mengatakan dalam riwayat lain, alif lam mim itu maknanya alif itu Allah, lam itu Jibril, mim itu Muhammad. Jadi alif lam mim itu Al-Quran ini adalah dari Allah asalnya, diwahyukan terlebih dahulu kepada malaikat Jibril, kemudian malaikat Jibril disuruh membacakan wahyu itu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan mayoritas ahli tafsir seperti halnya Imam Jalalain mengatakan Allahu a'lamu bimuradi bidzalik. Allah yang lebih tahu dengan yang dimaksudkannya dengan itu. Apa yang dimaksud alif lam itu hanya Allah yang tahu. Dah, selesai. Ayat yang kedua, dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Ini kalau di Kementerian Agama RI, Bapak Ibu dan sekalian, ada di halaman awal-awal itu ya, halaman 2 apa 1 itu. Ini halaman 3 ini. Jadi ini ada kata fihi itu dalam 2 tanda 3 titik gitu loh, ada 3 titik. Ini ya, saudara lihat ini kata ini ada dalam tanda 2 titik. Jadi maksudnya berhenti di sini boleh, ya. Terus berhenti ya di depan titik tadi juga boleh. Jadi dibaca dzalikal kitabul la raib, gitu boleh. Terus dilanjutkan fihi hudal lil muttaqin. Begitu kalau baca. Boleh dibaca begitu. Ini loh seperti ini. Yang termasuk qari yang saya senangi itu ini. Ya.
Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raib fihi hudan lil muttaqin. Tapi dia nadanya tinggi, aku nggak bisa nada tinggi. Ya, jadi maknanya dzalikal kitabu itu maksudnya ini kitab. Ini dzalika kata tunjuk jauh ya. Isim isyarah litab'id. Kata tunjuk untuk sesuatu yang jauh. Dzalika itu. Yang bilang Allah, itu Alkitab Muhammad. Makanya ahli tafsir maknanya hadzal kitab. Ya. Dzalikal kitab, itu kitab, la raiba fihi, tidak ada keraguan di dalamnya. Terus diterangkan, amma qauluhu, adapun makna dzalikal kitab, walaupun tulisannya dzalikal kitab, maknanya yaitu hadzal kitab, ini alkitab, maksudnya ini alkitab. Terus wa amma fa ammal kitab, maka adapun yang dimaksud kitab dalam dzalikal kitab itu huwal Quran, dia adalah Al-Qur'an. Gitu loh. Dzalikal kitabu, ini Al-Qur'an, ini Alkitab. Alkitab di situ maksudnya Al-Qur'an gitu loh. Bukan Alkitab cetakan lembaga Alkitab Indonesia, itu bukan. Saya punya 2 Alkitab. Nomor 1 dikasih teman SMA saya. Saya masih di SMA Katolik dulu. Kelas 1, kelas 2. Saya disenangi sama anak itu. Disenangi, cinta monyet. Tapi agamanya Katolik. Waktu pisah dia ngasih Alkitab. Kudus lembaga Alkitab, dia agamanya Katolik. Nah, yang kedua, saya dikasih sebagai tanda perpisahan juga oleh teman saya di Rumah Sakit Murjani sini, tapi dia perawat saya yang membantu saya di Polisaraf. Waktu dia mau pensiun, ngasih kenang-kenangan. Ku pikir apa, ku buka, loh, Alkitab lagi. Wis tak cek. Neng perpustakaan ra tau diwaca. Enggak pernah dibaca. Yang satu dikasih oleh orang Katolik, yang satu dikasih oleh orang Advent, Kristen Advent. Dia bilang, "Pak Dokter, Alkitab ini lain loh dengan kitab yang cetakan lembaga Alkitab. Ini Alkitab yang asli," katanya. Yang di dalam Alkitab ini tidak ada itu yang namanya perayaan Natal, itu tidak ada. Padahal dia agama Kristen. Dia tidak merayakan Natal. Dan dia beribadahnya bukan hari Minggu, hari Sabtu. Karena dalam Alkitab, dalam kitab Injil itu ibadah orang Kristiani itu bukan hari Minggu, hari Sabtu. Ya. Itu, jadi begitu. Nah, ini sekedar cerita saja. Ya, kemudian dzalikal kitabu, ini Alkitab, ini Al-Qur'an, la raiba fihi, tidak ada keraguan di dalamnya. Tadi kalau dibaca dzalikal kitabu la raib gitu. Ini Al-Qur'an, tidak ada keraguan. Terus hudal lil muttaqin, sebagai petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Kalau dibaca dzalikal kitabu la raiba fihi, ya sudah. Ini Al-Qur'an, tidak ada keraguan di dalamnya. La raiba fihi, tidak ada keraguan di dalamnya, maksudnya la ayya itu la syakka fihi. Tidak ada sesuatu yang syak itu bahasa Arab, tapi bahasa Indonesia sudah masuk dalam bahasa Indonesia. Sakwa sangka. Ya. Tidak ada sesuatu yang meragukan padanya. Maknanya annahul haqqu, tidak ada keraguan itu maknanya, maksudnya Al-Qur'an itu al-haq, Al-Qur'an itu benar. Wasidku, Al-Qur'an itu benar, betul-betul benar. La syakka fihi, tidak ada keraguan di dalamnya. Jadi Al-Qur'an itu isinya semuanya kebenaran. Tidak ada keraguan di dalamnya, tidak ada. Isi Al-Qur'an itu semuanya benar, itu satu. Mana yang kedua? Bahwa Al-Quran itu benar-benar turun dari Allah, bukan tulisan atau karangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi la raibah maksudnya la tartabu fihi. Maka dari itu janganlah kalian ragu-ragu kepada Al-Quran, jangan. Kemudian firman Allah Ta'ala,
hudal lil muttaqin. Al-Quran itu adalah petunjuk bagi orang-orang yang takwa. Apa itu al-huda? Apa itu hudan? Hudan itu wal huda, dan yang dimaksud dengan petunjuk itu bimakna rusdu. Dia maknanya adalah kebenaran, ya petunjuk. Ar-rasad. Ar-rasad atau ar-rusdu. Itu petunjuk. Wal bayan, sekaligus Al-Quran itu sebagai petunjuk, maksudnya dia petunjuk untuk menjalani hidup ini. Kemudian dia juga berisi penjelasan. Jadi kita mau apa di dunia ini, harus berbuat apa, itu Al-Quran sudah ngajarin kita. Dan seharusnya memang begitu. Dalam hidup ini yang kita jalani itu apa yang diperintahkan Al-Quran. Kalau Al-Quran tidak nyuruh, jangan dikerjakan. Karena kita menyuruh mengerjakan, karena kalau kita mengerjakan sesuatu yang tidak disuruh Al-Quran, itu tidak membuahkan, tidak menghasilkan pahala, tidak. Bahkan bisa berdosa kalau itu dilarang oleh Al-Quran. Tapi kalau kita menjalankan apa yang diperintahkan oleh Al-Quran, atau kita jalani hidup ini dengan melihat apa kata Al-Quran, udah pasti yang kita lakukan benar. Tuh ya. Ini dia petunjuk dari bagi orang yang takwa, maksudnya dia adalah petunjuk sekaligus penjelasan. Wa ammal muttaqun, dan adapun kata-kata al muttaqin ini bentuk jamak dari al muttaqun. Kalau atau bentuk sama dengan kata al-muttaqun, asalnya al-muttaqun, tapi di sini berubah jadi al-muttaqin karena didahului huruf li ini, huruf jar ini. Jadi kata-kata al-muttaqun berubah menjadi al-muttaqin. Wa ammal muttaqun, dan adapun kata al-muttaqun atau orang-orang yang takwa, kata-kata orang-orang yang takwa itu makhudun, diambil minal ittiqa, dari kata al-ittiqa'u wat taqwa, dan dari kata takwa. Jadi muttaqin itu terambil dari asalnya itu kata at-taqwa atau al-ittiqa. Itu sama. Al-ittiqa dengan at-taqwa itu maknanya sama. Apa itu? Hajizan, yang menghalangi, penghalang. Jadi orang-orang yang bertakwa adalah orang-orang yang menghalangi. Menghalangi apa? Menghalangi dirinya dari melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak diperintahkan oleh Allah atau dilarang oleh Allah, atau menghalangi dirinya dari melakukan, mengerjakan perbuatan pekerjaan yang diperintahkan oleh Allah. Fakanal muttaqi, maka dari itu faka'annal muttaqi, maka seolah-olah orang yang bertakwa itu yaj'alu, dia selalu menjadikan imtisali amrillah, mengerjakan perintah Allah, wal ijtinabi an nahyihi, dan menjauhi dari larangan Allah, hajizan, sebagai penghalang. Jadi seolah-olah orang yang bertakwa adalah orang-orang yang menjadikan perintah-perintah Allah dan mengerjakan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah sebagai penghalang bainahu, antara dirinya, wa bainal azab, dan antara azab, menghalangi dirinya dari azab. Itu fayataharrazu bi taatillah, maka dia pun bersegera melakukan perbuatan ketaatan kepada Allah, anukubatillah, atau dia membentengi dirinya dengan ketaatan kepada Allah dari siksaan Allah. Jadi orang yang bertakwa itu orang yang menghalangi atau mencegah dirinya dari azab Allah dengan melakukan perbuatan ketaatan kepada Allah. Itu kesimpulannya orang yang takwa. Menurut tafsir ini, ada 3 kitab tafsir di sini. Nah, kalau kita lihat yang satu lagi, saya belum sempat kutip ini. Nah, ini ya, kita kutip di sini, coba apa kata tafsir ini. Nih. Apa kata tafsir ini? Nah, ini
Ini mukhtasar kitab tafsir ini. Ringkasannya. Nah. Loh, tadi belum selesai. Oh, masih ada lagi, Pak. Tadi belum selesai, mau diringkas, belum selesai. Tambah satu lagi. Ini ringkasannya ini. Saya suka ini yang terakhir ini, saya senang. Senang sama ini saya. Ya. Jadi ada lagi penjelasan para ulama ini. Dzalikal kitabul la raiba fi, itu Alkitab atau ini Al-Qur'an tidak ada keraguan padanya, yakni hadzal kitab la syakka fihi annahu min indillah. Ini Al-Qur'an tidak ada keraguan padanya, isinya tidak ada yang meragukan dan tidak ada keraguan bahwa dia dari Allah, dari hadapan Allah. Hudal lil muttaqin, Al-Qur'an adalah petunjuk bagi orang yang takwa. Yaitu alladzina yattaquna syirki, orang yang takwa itu orang yang mereka yang menjaga diri dari perbuatan syirik atau menjaga diri perbuatan dosa atau menjaga diri perbuatan kafir. Ini ya. Ini tafsir satu, tafsir yang lain lagi. Ini tafsir yang lain lagi. Al-Qur'an itu hudal lil muttaqin, petunjuk bagi orang yang takwa, yakni Al-Qur'an bayanun lil muttaqina, merupakan penjelasan bagi orang-orang yang takwa terhadap al-kufra, keperbuatan kafir, wasyirka dan perbuatan syirik, wal fawahis dan perbuatan dosa. Itu wa yuqalu, dan dikatakan Al-Qur'an itu hudan lil muttaqin, maknanya karomatan lil mukminin. Al-Qur'an sebagai karomah, sebagai kemuliaan bagi orang yang beriman. Kalau ada orang beriman, dia selalu memperhatikan Al-Qur'an, itu orang yang mulia itu. Kalau ada orang beriman mengabaikan Al-Qur'an, itu bukan orang mulia itu. Ya, jadi Al-Qur'an itu hudal lil muttaqin, maksudnya petunjuk. Al-Qur'an itu adalah karomah. Yang ketiga, Al-Qur'an itu rahmatan lil muttaqin. Jadi hudan diartikan rahmat bagi orang-orang yang bertakwa. Karena orang yang mendapat petunjuk, orang yang diberi petunjuk oleh Allah itu orang yang mendapat rahmat Allah itu. Dan Allah itu memberi rahmatnya itu tidak kepada semua orang. Ya. Yaitu rahmatan lil muttaqin li anna Muhammadin, karena li ummati Muhammadin, ya, sebagai rahmat bagi orang-orang yang takwa, yaitu untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, orang-orang yang takwa ini siapa? Al muttaqin adalah as-sabirin, orang-orang yang sabar. Sabar untuk apa? Ila takwa, sabar menuju kepada takwa. Kita ini sedang belum menuju kepada takwa. Kita ini belum bertakwa, Pak, Bu. Belum. Baru mengaku bertakwa. Kalau sudah bertakwa, mati aja sudah, selesai. Langsung masuk surga sudah. Tapi karena kita belum bertakwa, makanya masih dikasih hidup oleh Allah. Kalau sudah bertakwa, dicabut nyawa kita oleh Allah. Ya, jadi orang-orang yang tahu ada orang yang sabar kepada takwa, dia itu sabarnya adalah sabar bimtisalil awamiri, dengan melaksanakan perintah-perintah Allah, wajtina bin nawahi, dan menjauhi larangannya Allah. Untuk apa? Mengerjakan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah, littiqaihim, untuk menjaga mereka, bidzalika, dengan itu menjaga diri dari anar, neraka. Nah, kesimpulannya, dzalikal kitabu la raiba fi, dzalikal kitabu maksudnya dzalikal Qur'anul azim, itu Alkitab maksudnya itu Al-Qur'an yang agung, la raiba fi, la syakka fi, tidak ada keraguan padanya, hudal lil muttaqin, la syakka fihi, la min jihatit tanzilihi, tidak ada keraguan padanya, dia itu tidak ada dari arah penurunannya, bahwa Al-Qur'an itu memang betul turun dari Allah, bukan karangan manusia, wala min haitsu lafzihi, dan tidak juga dari arah lafalnya, wa maknahu, dan maknanya. Semua lafal-lafal Al-Qur'an itu pasti, enggak ada yang salah, enggak ada yang keliru. Maknanya juga pasti. Gitu. Kenapa Al-Qur'an disebut begitu? Fahuwa kalamullah, karena dia Al-Qur'an adalah kalam Allah, omongan Allah. Ya, yahdil muttaqina ilal
Allah menunjuki orang yang bertakwa ila thoriq, menuju ke jalan al-musili ilai, jalan yang akan menyambungkan kepada, akan mempertemukan dia kepada Allah. Jadi kalau kita kepingin ketemu dengan Allah, kita harus menjadi orang yang bertakwa. Kita tidak jadi orang yang bertakwa, tidak akan bisa ketemu dengan Allah. Tidak akan bisa. Karena surga itu hanya untuk orang yang bertakwa. Ya, sekian aja dulu. Aku lu qauli hadza, astaghfirullah li wa lakum, Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.